Assalamualaikum guys, balik lagi dengan kita di Ikram di Yamasede channel Yamasede mah. Apa kabar ngoni semua? Semoga ngoni semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Oke, selama sekali nih kita terbikin video cerita horor. Jadi kali ini kita akan bikin video cerita horor karena ada yang kirim, dimana di cerita ini seseorang ini mengalami kejadian yang berhubungan dengan cipo. Iya, cipo atau mukena. Kita bilang saya cipo karena orang Jawa bilang cipo. Yang biasa perempuan-perempuan muslim pakai sholat. Cipo itu. Mau tahu cerita bagaimana? Nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe supaya kita lebih semangat bikin video-video berikutnya. Oke, cari posisi nyaman dan selamat mendengarkan. Ada seorang perempuan cewek-cewek umur sekitar 16 tahun. Dia bernama Awa. Awa ini perempuan Jadi Awa ini baru naik kelas 2 SMA. Pas besoknya nih mau masuk sekolah, DP malam dia semangat tuh siapkan semua barang-barang untuk besok sekolah hari pertama kelas 2. Sampai sekitar jam 1 malam dia tidur. Tapi di Awa rumah ini kamar terpakai pintu, jadi cuma pakai gorden. Dan kalau pakai gorden kan otomatis di bawah, di ujung gorden kan ada celah tuh, ada lubang. Jadi kalau siapapun yang lewat di luar pasti dapat lihat tuh dompet kaki. Jadi Awa tidur. Awa pe kasur ini terpakai tempat tidur, hanya spons taruh ke bawah di lantai. Jadi kalau ada yang lewat kan pasti dia dapat lihat tuh, taruh di lantai. Tidur tuh dia. Tapi dari celah gorden Awa lihat ada yang lewat. Seseorang pakai cipo. Kalian tahu tuh kalau orang pakai cipo ke jalan. Awa pikir itu mungkin dia pe mama yang mau sholat tahajud. Sudah tuh dia lanjut tidur. Terlama dia tidur, tiba-tiba dia rasa di dia pe kasur ada yang duduk. Kalian tahu tuh kasur, kalau ada yang duduk pasti kan dia terturun. Berasa tuh. Dia pikir itu mungkin dia pe mama. Tapi cuma duduk saja. Baru lama dia penasaran, mama ini ada bikin apa. Dia buka mata tuh. Yang dia lihat muka seram sekali, hitam angus, baru darah keluar, darah mengalir tuh. Yang bikin seram bukan cuma itu, tapi cara sosok itu lihat Awa. Jadi Awa kan tidur. Sosok itu duduk di samping kasih belakang Awa, dan dia pe kepala tuh terputar begini. Itu yang bikin seram. Di situ Awa mau bataria panggil dia pe mama, tapi dia suara terjadi keluar. Dia pe badan beku begitu. Terpaksa dia cuma menangis, berdoa. Tiba-tiba pas dia buka mata, sosok itu terada. Dia mau lari keluar, tapi dia takut jangan sampai keluar dapat sosok itu di luar. Terpaksa dia baca doa, lanjut tidur. Besoknya dia pergi sekolah hari pertama tuh. Aman, sekolah lancar-lancar seperti biasa sudah. Singkat cerita, pas dia pulang sekolah, dia tanya pada dia mama tentang yang tadi malam lewat pakai cipo. Terus dia mama bilang, terada, tadi malam mama sholat tahajud. Terus yang tadi malam lewat tuh siapa? Singkat cerita, beberapa bulan kemudian di awal sekolah nih ada kejadian yang bikin heboh, yaitu beberapa murid kesurupan massal. Tertahu karena apa kesurupan itu, tapi Awa nih biasa-biasa saja, malahan dia senang. Soalnya kan terbelajar tuh. Jadi kejadian kesurupan massal itu terjadi kurang lebih 3 hari.
Setelah itu sekolah kembali normal. Tapi setelah kesurupan masal itu, Awa mengalami satu kejadian yang menyeramkan. Waktu itu sekitar jam 4 sore, Awa baru pulang sekolah nih. Tapi karena posisi di luar itu ujang, jadi dia masih bersombar di sekolah dan dia betamang perempuan. Entah karena ujang dingin atau karena dia nih baru habis minum air banyak, jadi dia tuh suka bola balik WC, buang air kecil, kincing. Kincing pertama aman, kincing kedua aman, kincing ketiga nih kan dia pergi WC dan dia tamang. Jadi dia tamang tunggu di luar, Awa nih kincing. Tapi karena takut pintu WC dia tertutup, dia berpikir di sekolah juga terada orang, ada dia teman di luar jaga-jaga. Pas dia ada pas dia ada bacebo, kan pintu tertutup nih. Pas dia ada bacebo, tiba-tiba ada yang lewat pakai baju putih. Karena panik, Awa langsung banting pintu WC. Pang! Terus dia cepat-cepat bacebo, dia keluar. Dia marah tuh, dia tamang. Ngana nih, ada orang lewat terbilang-bilang kah, tutup pintu kah. Di situ dia tamang heran. Dia tamang bilang, maksud dari tadi terada orang di luar, cuma kita saja. Langsung Awa nih tamang lari, tinggal tuh WC. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, semester 2 nih, kan semester 1 habis libur, besoknya nih mau masuk sekolah nih semester 2. DP malam, Awa ada tidur. Sekitar jam setengah 12 malam, dia tak kaget tuh karena dia rasa kincing. Pergi tuh kincing. Habis kincing dia balik mau tidur ulang. Tapi dia mengantuk su hilang. Terjadi tidur. Makanya dia ambil HP, main HP. Ingat tuh, Awa pe kasur kan terpakai tempat tidur. Jadi di Awa pe tembok di samping kasur dia gantung cipo. Cipo itu dia mama suruh kalau pakai habis gantung saja. Jadi dia gantung tuh. Jadi dia tidur. Cipo di sini gantung atas. Jadi gue tahu cipo kalau gantung kan pasti dia rumbai-rumbai ke bawah tuh. Tidur. Tapi sampai jam 1 Awa nih belum mengantuk. Terpaksa dia masih main HP. Main-main. Pas dia rubah posisi bamiran begini, Awa lihat di cipo ini tak goyang-goyang. Dia pikir mungkin itu angin. Karena dia pintu kamar kan terada. Hanya pakai gorden, jadi mungkin angin masuk. Terus cipo tak goyang. Sudah tuh dia hiraukan. Lanjut main HP. Lama-lama cipo ini bukan berhenti, tapi dia tak goyang lebih kuat. Seperti dia macam suruh Awa nih harus lihat begitu. Terpaksa Awa lihat. Muni tahu cipo yang tak gantung itu ada yang pakai. Iyo, ada yang pakai cipo itu. Perempuan, cuma ada belia muka. Cantik sekali. Tapi dia kaki terada. Entah itu melayang atau bagaimana. Tapi cuma ada belia muka saja. Di situ karena Awa takut, Awa tutup mata tuh sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Terada. Ini cuma bayangkan. Pasti ini cuma menghayal ini. Pas dia buka mata lagi, sosok itu masih ada. Terus dia senyum. Di situ Awa tutup mata lagi. Sambil dia berdoa. Pas dia buka mata lagi, yang tadi cantik sekarang berubah jadi seram. Seram sekali. Terus perlahan-lahan dia mulut terbuka. Makin lama makin lebar. Di situ Awa takut. Dia mau bataria tapi terjadi dia suara terkeluar. DP badan mesti terjadi bergerak. Terpaksa dia cuma menangis sambil berdoa. Lama. Pas dia buka mata, setelah ada itu langsung dia menangis. Dia bataria panggil dia mama, dia papa. Langsung dia mama, dia papa lari tuh masuk. Awa cerita tuh kejadian itu. Habis itu dia mama suruh Awa nih tidur di dia mama ke kamar. Habis itu dia mama dia papa sholat tahajud.
habis sholat tahajud DP papa masuk, dia papa cerita kalau awal PAD, jadi awalnya ada ade, awal PAD suka tuh bilang-bilang pocong 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 sambil tunjuk di cipo yang tergantung itu. Awal pikir mungkin yang DP ada lihat nih bukan pocong tapi sosok perempuan itu yang awal lihat. Tapi karena DP ada masih kecil, jadi apa saja yang tak bungkus dengan kain putih DP ada pasti bilang pocong. Padahal kan itu Oke guys, itu tadi cerita. Jadi untuk ngoni perempuan-perempuan muslim, kalau habis sholat simpang cipu baik-baik, jangan sampai nanti ada yang pakai. Oke guys, mungkin bisa video kali ini. Jangan lupa ngoni like, comment, dan subscribe supaya kita lebih semangat bikin video-video berikutnya. Jangan lupa komen ngoni dari mana ya. Oke lah, kita sedih Ikram pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.